Bertobatlah engkau yang terlalu banyak keinginan. Engkau yang terlalu banyak keinginan dalam hidupmu, dalam hatimu, bertobat. Kenapa? Karena banyaknya keinginanmu itu engkau akan diseret dan engkau jatuh ke dalam pencobaan. Makanya tidak heran kenapa orang bisa meninggalkan Kristus Yesus, kenapa orang bisa keluar dari firman Kristus, dan orang itu tidak mau lagi dengar firman Kristus karena banyaknya keinginan. Engkau ingin punya anak, sebelum engkau menikah, engkau ingin menikah, sebelum engkau punya rumah, engkau ingin rumah, ingin itulah, ingin itu, semua engkau ingini. Itu sebabnya engkau diseret oleh keinginanmu. Dan keinginanmu itu dipakai oleh iblis, roh jahat, untuk menyeret engkau, dan engkau akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamatmu. Sangat disesali, sangat disayangkan kalau ada orang yang telah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Itu karena keinginan. Saudara, apa gunanya engkau memperoleh seluruh harta dunia ini? Apa gunanya engkau memperoleh apa-apa dalam dunia ini jikalau nyawamu, jiwamu itu binasa? Arti dari binasa adalah ada dalam penghukuman kekal selama-lamanya di lautan api. Ini Tuhan Yesus Kristus yang berkata. Apa gunanya? Apa gunanya yang engkau kumpulkan kalau engkau tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya tidak ada dalam hati? Engkau tidak bisa menyuap Allah. Engkau tidak bisa menggantikan dosamu. Engkau tidak bisa menebus dosamu dengan harta dunia. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan hidupmu, jiwamu, rohmu adalah imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah firman Tuhan Allah yang telah keluar dari dalam diri Allah, yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus Kristus namanya. Dialah satu-satunya. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang olehnya engkau diselamatkan. Ingat apa yang terjadi di Taman Eden. Keinginan yang ada dalam diri manusia itu yang membuat manusia itu akhirnya diseret dan jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu. Jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi karena keinginan manusia itu, dia melihat bahwa buah itu menarik hatinya. Itulah yang dipakai oleh iblis. Iblis memakai keinginan-keinginanmu itu, dan engkau diseret, dan akhirnya engkau keluar dari firman Tuhan. Engkau melanggar firman Tuhan. Dan engkau tidak lagi ada di dalam firman itu. Dan konsekuensinya adalah kematian. Apakah engkau mau binasa selama-lamanya? Tentu tidak, bukan? Makanya, keinginan-keinginanmu engkau harus hentikan. Kenapa? Kalau tidak, engkau akan diseret terus dan akhirnya engkau jatuh dalam dosa. Makanya tidak heran kalau ada orang yang merusak dirinya. Karena apa? Karena telah jatuh ke dalam pencobaan, dalam dosa. Itu akibatnya kalau engkau mempunyai banyak keinginan ini. Tapi kita harus pahami bahwa apa yang menjadi keinginan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah itu adalah
Tidak ada seorang pun binasa. Ini yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Dan kita harus pahami itu. Dan kita bisa memahami bila kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, itulah yang memimpin, menuntun kita untuk memahami bahwa kehendak Allah adalah tidak ada seorang pun yang binasa. Makanya Tuhan Allah memanggil manusia itu melalui firman yang keluar dari dalam diri Allah itu. Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya. Dan kita bisa kembali kepada Allah melalui firman yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Di luar dari Yesus, engkau tidak akan bisa sampai kepada Allah. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah, firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Puji Tuhan. Stop terlalu banyak keinginan-keinginanmu. Kalau engkau masih banyak keinginanmu, siap-siap engkau diseret oleh keinginanmu itu untuk jatuh dalam pencobaan.